Oke, jadi pada episode besok yang seru bukan cuma pencarian Kenzo dan juga Mutiara untuk mencari siapa orang tua kandung mereka, tapi juga bagaimana Kenzo yang akhirnya mendapatkan seperti apa ya, penghargaan, seperti pencerahan atau memang rezeki dari Allah karena akhirnya dijadikan CEO oleh Bu Cynthia. Ya, seperti yang kita semua tahu, Kenzo ini tuh harus keluar dari perusahaan bapaknya sendiri karena konflik yang tidak kunjung usai. Sehingga hal ini akhirnya membuat Kenzo pun memutuskan untuk resign dan akhirnya mencari pekerjaan. Nah, karena Bu Cynthia tahu Kenzo ini sedang membutuhkan pekerjaan dan Bu Cynthia tahu kapasitas dari Kenzo yang sangat bagus, alhasil ya udah Bu Cynthia pun juga pada akhirnya merekrut Kenzo sebagai CEO. Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat Kenzo pun juga bahagia dan juga bangga karena bukan cuma bekerja di perusahaan yang bagus, tapi bekerja dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, sebetulnya ini tuh salah satu trik dari Bu Cynthia, teman-teman. Untuk apa? Untuk kayak ngeberitahu semesta dan dalam tanda kutip Kenzo ini mama loh gitu. Kayak pengen ngasih tau kayak begitu. Makanya Bu Cynthia sengaja merekrut Kenzo bekerja dengan dirinya. Ini tuh bukan tanpa alasan, tapi supaya bisa dekat sama Bu Cynthia. Bu Cynthia pun juga akhirnya bisa mengambil celah. Contoh kecil-celahnya apa? Yap, tes DNA diam-diam bersama dengan Kenzo untuk ngebuktiin kalau memang Kenzo ini tuh golongan darahnya sama dengan mantan suaminya dan juga golongan darahnya ketika nanti dilakukan tes DNA, entah itu melewat darah atau mungkin rambut, itu hasilnya bakal cocok atau positif. Jadi ini trik-trik sedikit dari Bu Cynthia. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa ya Min, Bu Cynthia kok nggak ngomong langsung aja sama Kenzo? Misalnya, Kenzo kayaknya kita nih ibu sama anak loh, kenapa kita nggak tes DNA aja ya? Nah, Bu Cynthia ini tuh memang orang yang cenderung lebih hati-hati teman-teman. Makanya kalau kita perhatiin, meskipun Bu Cynthia tahu semua rahasia Rianti ya, kan harusnya dengan Bu Cynthia diperlakukan buruk, kan Bu Cynthia tinggal bilang, Mutiara, Rianti ini tuh istri keduanya Aditya loh, dan istri pertama Aditya tuh Widuri. Kan bisa aja bilang kayak begitu, ya enggak? Tapi enggak, kenapa? Buat Bu Cynthia itu tuh nggak elegan. Toh Mutiara pasti bakal tahu dengan sendirinya. Dan terbukti Mutiara makin curiga Rianti ibu kandungnya. Bahkan Kenzo pun sekarang udah tahu bukan anak kandung Aditya dan juga Rianti. Itu aja tuh udah doa-doa kecil yang pada akhirnya sedikit banyaknya terkabul doa-doa dari Bu Cynthia. Dan bagi Bu Cynthia, ngebalas keburukan orang tidak perlu dengan keburukan lainnya. Mirip lah seperti petuah dari Widuri kepada Mutiara. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah dipastikan kalau Kenzo ini memimpin perusahaannya Cynthia, maka secara nggak langsung perusahaan Cynthia dan Aditya itu head to head atau rival, bermusuhan dan saling berhadapan. Sama-sama berada di industri yang mirip-mirip, jadi udah pasti bersaing dong. Misalnya contoh ketika Bu Cynthia perusahaan ikan, Aditya perusahaan ikan, udah pasti kan ekspor importnya pasti wah ketat banget tuh persaingannya. Sama aja misalnya kayak minimarket yang merah atau minimarket yang biru kan berdempetan tuh biasanya, atau nggak seberang-seberangan kan kalau di jalan. Nah kurang lebih kayak begitulah, jadi kompetisi gitu, berkompetisi dan kompetitor. Nah ini pun juga terasa banget. Wah, Aditya ngamuk bukan main teman-teman, karena Aditya merasa kalau Kenzo ini tuh udah dalam tanda kutip kayak begituin Aditya dari belakang karena nggak bilang-bilang gabung dengan Bu Cynthia. Karena gini teman-teman, kenapa pada akhirnya Aditya sebegitu marahnya? Bukan karena Kenzo yang akhirnya tetap kekeh ya ngebela Aurel dan lain sebagainya macamnya, bukan, tapi karena tahu dengan bergabungnya Kenzo ke perusahaannya Bu Cynthia, Aditya marah kenapa sih Kenzo malah ngemajuin perusahaan orang lain, bukan perusahaannya sendiri, perusahaan milik bapaknya. Sampai nanti semuanya tepat, Kenzo pun juga pasti bakal balik lagi kok sama Aditya dan juga Rianti. Kan sekarang tuh yang menjadi fokus utamanya tuh kan Kenzo tuh mencari ketenangan dulu, sambil ngeliat nih sama Aurel, kira-kira nanti papa sama mama udah berdua belum ya kak? Kan pasti kayak gitu tuh Aurel sama Kenzo. Kenapa? Namanya juga anak, biarin dulu aja apa yang mereka mau, kecuali anaknya bandel, nah baru tuh dipaksa-paksa. Kalau selagi nggak bandel, berprestasi, mandiri kayak Kenzo sama Aurel, ya udah tenangin aja, ajak ngobrol baik-baik. Kalau memang ada yang disembunyikan, jujur, karena yang dimau Kenzo sama Aurel dari awal itu kan kejujuran. Tapi kita semua tahu Rianti mau sampai lebaran tahun depan pun kayaknya nggak bakal jujur.